Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami hadir kembali untuk membersamai Anda, sekaligus memberikan sajian informasi yang penting untuk diketahui. Kami terus berupaya, agar selalu bisa hadir menemani Anda, dengan membawa sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Baik kemanfaatan dunia, maupun kemanfaatan akhirat. Pada sajian tayang video kali ini, kami kembali mengajak Anda untuk melanjutkan selancar ruhaniyah diniyah yang telah kita lakukan, sebagaimana termaktub di dalam tayangan video sebelumnya, tentang haji, yang merupakan salah satu ibadah yang perintah syariatnya turun kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bidikan selancar ruhaniyah diniyah kita pada tayangan ini, kita fokuskan pada satu jenis ibadah, yang sosok penerima perintah syariatnya, masih sama dengan penerima perintah syariat haji, yaitu baginda Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan syariat ibadah yang kita bidik adalah ibadah kurban. Sebelum kita lanjutkan selancar rohaniyah diniyah kita tentang ibadah korban tersebut, mohon maaf, kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Anda yang baru menemukan channel ini, agar memberikan dukungan kepada kami dengan cara menekan tombol subscribe, tombol like, dan juga tombol lonceng, agar channel ini terus berkembang. Dan kami juga bersemangat untuk selalu menghadirkan sajian-sajian video di masa-masa yang akan datang. Sahabat DIC Rohimakumullah, sebagaimana telah kami katakan di bagian awal, ibadah korban adalah merupakan perintah ibadah yang datangnya dari Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham, yang dikenal sebagai Bapak Tiga Agama Samawi. Maka, ibadah kurban tersebut memiliki kesamaan dari sisi tinjauan historis di dalam agama Yahudi, Kristen maupun Islam. Kita mulai dari membahas kurban menurut Yahudi dan Kristen. Dan kita awali dengan penelusuran lokasi. Adapun tempat kejadian Nabi Ibrahim atau Abraham dalam agama Yahudi dan Kristen melakukan kurban, yaitu di tanah Kanaan. Tepatnya di tanah Moria, di Bukit Sion, kota Yerusalem, tanah Yehuda. Oleh karena itu baik Yahudi, Kristen dan Islam menyebut tempat tersebut merupakan tempat maha suci, maha kudus di dunia. Islam menyebut tempat tersebut dengan nama Al-Quds. Karena itu Yerusalem disebut tanah suci atau Holy Land dalam bahasa Inggris, dan Al-Quds dalam bahasa Arab. Di atas tanah Moria itulah, Raja Daud sebagai pewaris keturunan Abraham mendirikan kemah suci, sebagai tempat meletakkan tabut perjanjian. Dan di tempat itu juga, Daud membuat mezbah, atau tempat memberikan kurban bakaran bagi Allah yang Maha Kuasa. Anak dari Raja Daud yang bernama Raja Salomo, mendirikan bait suci atau bait Allah Salomo. Tujuannya adalah untuk mengganti kemah suci yang dibuat ayahnya. Apa yang dilakukan Daud dan Salomo tersebut adalah untuk meneruskan tradisi kurban yang dilakukan Abraham. Adapun rentetan peristiwa pengorbanan Abraham tersebut termaktub di dalam kitab Kejadian, pasal 22 ayat 1-19, sebagai berikut. Judul perikop pada pasal tersebut adalah tentang ujian kepercayaan Abraham. Allah yang memberikan ujian, untuk melihat seberapa besar rasa percaya Abraham pada Allah. Kehidupan Abraham dipenuhi dengan teladan ketaatan, kepercayaan, dan iman yang kuat kepada Allah. Abraham dan Sarah telah lama menikah, tetapi tidak mempunyai anak. Karena kasih karunia Allah, saat Abraham berusia 100 tahun, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Allah juga berfirman bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Anak Abraham yang bernama Ishak pun tumbuh dengan besar. Suatu hari Allah bermaksud menguji kesetiaan Abraham, dengan menyuruhnya mengorbankan anak semata wayangnya, yaitu Ishak. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 2, Allah berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung, yang akan aku katakan kepadamu. Sebagai orang yang setia dan taat akan perintah Allah, Abraham pun melakukan hal tersebut meski hatinya terasa berat. Dia tidak mendebat Allah dengan mempertanyakan janjinya tentang menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar. Keesokan harinya Abraham mengajak Ishak untuk pergi ke Gunung Moria. Pada saat itu, Ishak yang mulai beranjak remaja bertanya pada ayahnya, "Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kejadian pasal 22 ayat 7. Abraham pun menjawab bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba. Sesampainya di puncak gunung, dengan hati pedih Abraham bersiap mempersembahkan Ishak pada Allah. Namun, sebelum pisau menyembelih putranya, Allah berfirman untuk tidak mengorbankan Ishak. Allah sudah mengetahui bahwa hati Abraham sangat setia dan berpaut pada Allah. Sebagai gantinya, Allah menyediakan domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar.
Dalam buku New Paradigm of Christian Living, atau penyingkapan hidup kekristenan yang sejati, oleh Dr. Erastus Sabdono, tahun 2017 disebutkan bahwa Abraham sebagai bapa orang percaya menunjukkan model imannya yang menjadi teladan bagi manusia. Dalam hidupnya, ia memberikan segenap aspek hidupnya untuk Tuhan, termasuk saat Allah meminta putra kesayangannya, Ishak, sebagai korban sembelihan. Melihat kepercayaan dan iman Abraham yang begitu besar, membuat Allah mengulangi lagi janjinya seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 16-18. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak sepertimu bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersyeba, dan Abraham tinggal di Bersyeba. Kitab Kejadian pasal 22, ayat 19. Sahabat channel, seorang rabi yang bernama Gary Somers, dari Leo Baik College, Inggris, menjelaskan bahwa umat Yahudi kini mengenang pengorbanan ini lewat doa. Rabi Dr. Bradley Safit Artson menyatakan bahwa, setelah bait suci kedua dihancurkan oleh bangsa Romawi, pengorbanan hewan tidak lagi diizinkan dalam Yudaisme. Meskipun sebagian besar umat Yahudi tidak lagi melakukan kurban hewan, konsumsi daging tetap menjadi bagian penting dari banyak festival. Ritual Yahudi untuk hewan kurban bervariasi sesuai dengan tujuan pengorbanan. Beberapa kelompok di Yerusalem, seperti orang Samaria, masih melakukan pengorbanan hewan selama Paskah. Sahabat DC, adapun ritual kurban ditinjau dari keyakinan Kristen adalah sebagai berikut. Telah disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa tradisi penyembelihan kurban masih diperintahkan. Menurut Dr. Prosanto T. Ribeiro, dari Gereja Katolik Kafrul di Dhaka, telah menjelaskan bahwa kitab Perjanjian Lama merinci pengorbanan hewan dilakukan untuk pertobatan dan pengampunan dosa. Namun praktik ini tidak lagi dilakukan secara religius. Adapun yang menjadi penyebab utamanya adanya ketetapan dari gereja bahwa kematian Yesus Kristus dipandang sebagai pengorbanan tertinggi dalam agama Kristen. Meskipun tidak ada ketentuan agama untuk berkurban, dalam beberapa kasus, jika seorang Kristen membuat sumpah atau janji kepada Tuhan, kurban hewan dilakukan dengan cara yang berbeda. Demikian juga konsumsi daging tetap menjadi bagian dari banyak perayaan Kristen, namun tidak ada tradisi kurban hewan atas nama khusus untuk Sang Pencipta. Sahabat DIC Rohimakumullah. Sekarang, marilah kita simak kronologi kejadian pengorbanan Nabi Ibrahim dalam versi agama Islam yang bersumber dari Al-Quran. Kisahnya diawali dengan kondisi Nabi Ibrahim yang tidak memiliki anak. Beliau pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan anak yang soleh. Begini kalimat selengkapnya, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh." Kata Nabi Ibrahim sebagaimana termaktub di dalam Quran Surat Ash-Shofat ayat 100. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dikaruniai anak yang soleh dan sangat sabar bernama Ismail. Saat Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpi untuk menyembelih anaknya. "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu?" Demikian perkataan Nabi Ibrahim sebagaimana tercantum di dalam Quran Surat Ash-Shofat ayat 102. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar," jawab Ismail. Selanjutnya Ibrahim membaringkan Ismail dan siap untuk disembelih. Ketika Nabi Ibrahim hendak menggerakkan pisaunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan tubuh Ismail dengan seekor domba besar putih bersih dan tidak ada cacatnya. "Wa fadainahu bizibhin adim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat Ash-Shofat ayat 107. Kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Ismail versi Islam ini menjadi dasar ibadah kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan hari Tasyrik yaitu tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Sahabat DIC Rohimakumullah, dari hasil menyimak video tentang rentetan peristiwa kurban Nabiullah Ibrahim ini, dapat kita simpulkan bahwa 1. Ada kesamaan dalam hal alur jalan ceritanya. Persamaan dalam hal orang yang melakukan korban, dan tempat terjadinya peristiwa korban tersebut. 2. Ada perbedaan penyebutan terkait sosok yang dikorbankan. Di dalam keyakinan Yahudi dan Kristen, yang dikorbankan adalah putra Abraham yang bernama Ishak.
Sedangkan di dalam keyakinan Islam, sosok yang dikorbankan adalah Ismail. 3. Pada era dulu, kitab suci Yahudi menetapkan berbagai pengorbanan hewan. Namun saat ini tidak lagi dilakukan karena bait suci, tempat ritual tersebut, sudah tidak ada lagi. 4. Penganut agama Kristen tidak lagi melakukan ritual kurban. Mereka berkeyakinan bahwa kematian Yesus Kristus dipandang sebagai pengorbanan tertinggi dalam agama Kristen, sekaligus sebagai pengganti perintah kurban binatang yang ditujukan untuk Sang Pencipta. Meskipun tidak ada ketentuan agama untuk berkurban, terdapat beberapa kasus. Jika seorang Kristen membuat sumpah atau janji kepada Tuhan, kurban hewan dilakukan dengan cara yang berbeda. Konsumsi daging tetap menjadi bagian dari banyak perayaan Kristen, namun tidak ada tradisi kurban hewan atas nama Sang Pencipta. Menurut Anda, kenapa bisa terjadi perbedaan sosok yang dikorbankan tersebut? Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Namun kami berharap agar komentar-komentar Anda tersebut tidak menimbulkan perselisihan pendapat yang berujung saling menyalahkan dan pecekcokan tanpa alasan. Karena masing-masing versi memiliki tinjauan dengan landasan pada pedoman yang dianggap kuat. Sahabat DIC, demikianlah akhir dari uraian tentang ibadah kurban dilihat dari sudut pandang 3 agama samawi, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan Islam. Kami sangat berharap agar tayangan video ini bisa memberikan tambahan pengetahuan yang berharga bagi Anda. Tidak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi pada tayangan-tayangan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.